Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita lanjut lagi materi kita tentang pemrograman fundamental menggunakan bahasa Java. Pada video kedua ini, kita akan membahas tentang pemrograman dasar. Kemarin di video pertama kita sudah bahas tentang apa itu pemrograman. Nah, kita sekarang mulai bahas tentang pemrograman dasar. Jangan buru-buru dulu untuk ngoding. Kalian harus tahu dulu bagaimana cara memprogram yang basicnya gitu ya. Nah, di sini di video ini ke depan kita akan bahas tentang basic dari sebuah program. Kenapa kita mempelajari pemrograman dasar sebelum kita mengcoding gitu ya? Ini penting karena memang sebenarnya ada cara mudah belajar pemrograman. Saya khawatir kebanyakan dari kita itu menempuh cara-cara otodidak sehingga konsep dasar pemrograman itu kurang dapat. Nah, di sini kita akan bahas dulu fundamental dari pemrograman dasar. Yang perlu kita pahami dari pemrograman dasar itu adalah tentang program. Jadi kita harus kenalan dulu tentang program supaya kita ngerti cara bikin program. Misalnya kalau kalian ingin bikin rumah gitu, kalian harus ngerti dulu bentuk rumah itu seperti apa gitu ya. Yang dikatakan rumah itu apa. Nah, begitu juga dengan program. Jadi kita harus paham bagaimana bentuk dasar dari sebuah program. Oke, langsung saja. Ini adalah bentuk dasar dari sebuah program. Program itu isinya cuma 3. Basic dasar dari sebuah program itu ada 3, yaitu input, proses, dan output. Itu kalau kalian lihat di di searching di Google, pasti bakal tahu ya kalau input, proses, output ya ini paling paling banyak kalau dicari nih. Nah, 3 ini sebenarnya inilah yang akan menjadikan sesuatu itu sebuah program. Ya memang kadang input ini bisa sifatnya opsional gitu ya. Tapi gimana pun sebaiknya memang harus ada input gitu. Kita contohkan saja dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya punya contoh nih, contoh program memasak air. Ini ya anggap aja lah program gitu ya. Anggap saja kita sedang memasak air. Apa yang harus kita lakukan untuk memasak air? Yang pertama kita tentu sediakan air yang akan dimasak. Misalnya air mentah gitu ya. Nah, air mentah itu merupakan input. Inilah yang akan kita masak gitu ya. Sedangkan prosesnya adalah memasak atau memanaskan air. Berikutnya, setelah diproses, air tadi itu jadilah output. Air tadi itu panas. Jadilah air panas atau air masak gitu ya. Nah, ini contoh sederhana. Ini sudah termasuk program. Contoh berikutnya ada program misalnya menghitung luas tanah. Inputnya adalah panjang tanah dan lebar tanah. Sedangkan prosesnya adalah menghitung perkalian panjang dan lebar. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, keluar hasilnya, yaitu hasil perkalian. Nah, itu adalah output. Ya simple sih sebenarnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan program. Jadi kita harus paham dulu. Kalian bisa ambil contoh program-program lainnya misalnya ya. Anggap saja program untuk koneksi database. Inputnya apa? Inputnya adalah
username dan password database, terus connection stringnya dan segala macam gitu ya. Prosesnya adalah menjalankan query, menjalankan perintah di dalam database. Terus outputnya adalah hasil query ke database. Ya kan? Simple. Simple sih sebenarnya. Nah, ini kita harus pahami dulu. Jadi, kalau kalian nanti membuat program, pastilah eh, komponen-komponen yang 3 tadi itu setidaknya ada. Bagaimana Pak dengan program Hello World? Itu kan nggak ada input gitu ya. Ya, itu yang makanya saya sampaikan tadi bahwa input itu bisa saja opsional. Tapi sebaiknya memang input itu harus ada. Ngapain kita bikin program Hello World? Itu kan hanya untuk ngetes bahwa environment kita ready untuk ngoding, bukan untuk bikin program produksi gitu ya. Coba kalian bayangin ada orang ngejual program Hello World. Ini gua jual program Hello World nih, belilah gitu kan 100 perak, nggak akan ada orang mau. Ya karena memang program Hello World bukan diciptakan untuk produksi, hanya diciptakan untuk menguji environment kita ready untuk ngoding. Ya mungkin memang ada beberapa program lainnya yang tidak membutuhkan input gitu ya. Contoh misalnya program alarm misalnya kayak gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba hidup alarm gitu kan. Kalau kita paksakan juga sebenarnya kan ada inputan dari program alarm. Inputannya apa? Tanggal saat ini, jam saat ini gitu. Jam saat ini itu dicek apakah sama dengan schedule untuk membunyikan alarm atau tidak gitu ya. Kalau tidak, ya sudah, nggak ada reaksi. Terus kalau iya, barulah ada reaksinya, dia bunyikan alarm. Nah, banyak lagi contoh-contoh program yang kalau kita analisa gitu ya, pasti arahnya ke 3 komponen ini, input, proses, dan output. Oke, itu dulu yang harus kita pahami, bahwa sebuah program itu ada bagian dia input, bagian dia memproses, bagian dia output. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita bicara tentang input dan output itu ya, itu belum tentu input itu adalah sesuatu yang kita ketik di keyboard. Mungkin kalian akan berpikiran mungkin input itu adalah sesuatu yang akan kita ketik di dalam keyboard. Bukan. Bisa saja input itu dihasilkan dari sebuah file. Atau input itu bisa saja dihasilkan dari program sebelumnya. Misalnya program sebelumnya itu melakukan proses tertentu sehingga menghasilkan output tertentu gitu ya. Output itu bisa jadi sebagai input untuk program selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke pemahaman berikutnya bahwa sebuah program itu sebenarnya adalah bagian atau kumpulan-kumpulan dari program yang lain. Ini saya ilustrasikan bahwa ada sebuah program besar. Kalian mungkin berpikir bahwa program besar ini adalah program yang skala enterprise gitu ya. Ya silahkan saja. Nah, program besar ini sebenarnya adalah kumpulan dari program-program yang lebih kecil. Misalnya kita punya program untuk apa ya, untuk akademik kampus misal seperti itu ya.
Nah, program-program kecil dari akademik kampus itu adalah misal program untuk registrasi dan pendaftaran mahasiswa baru. Nah, itu program kecil tuh, bagian dari program akademik. Atau program untuk eh, pengelolaan nilai. Ataupun program untuk mengisi KRS, mata kuliah misal seperti itu ya. Atau bisa jadi program untuk mencetak dan menampilkan transkrip nilai. Nah, seperti itu. Berarti di program akademik itu ada program-program kecil lainnya yang dibuat sebagai pelengkap dari program yang besar. Nah, ternyata dari program-program yang kecil tadi itu juga merupakan bagian dari program-program yang jauh lebih kecil. Simpel saja, misalnya kayak program untuk menampilkan data nilai mahasiswa gitu ya. Ternyata di dalam program untuk menampilkan data nilai mahasiswa itu ada program untuk menampilkan tabel. Kalau seandainya di data mahasiswa itu dibikin dalam bentuk tabel, berarti kita bikinkan program untuk menampilkan tabelnya dulu. Kan nggak mungkin kan untuk menampilkan data tabel mahasiswa, kita bikinkan program khusus untuk menampilkan tabel data mahasiswa. Terus kita bikin program untuk menampilkan mata kuliah, misalnya kayak gitu, dalam bentuk tabel juga. Kita bikin lagi script untuk bikinkan tabel khusus untuk mata kuliah, nggak mungkin. Mending kita bikinkan program khusus untuk nampilkan tabel, mau nampilkan tabel mata kuliah kah atau mau nampilkan tabel siswa kah, bisa di customize. Nah, berarti ada program-program yang jauh lebih kecil lagi yang tugasnya jauh lebih spesifik, atau program khusus untuk akses database saja. Kalau mau akses database mahasiswa, itu juga programnya. Atau mau pakai tabel akses apa ya? Tabel akses data mata kuliah misalnya kayak gitu. Nah, itu juga apanya programnya untuk akses database. Jadi nggak perlu dibikinkan skrip-skrip yang itu-itu saja. Tapi kita menggunakan program-program yang lebih kecil. Nah, pemahaman ini penting kalian pahami dulu. Kenapa? Karena kebanyakan yang saya lihat ya, orang yang belajar pemrograman itu, dia ngerti bagaimana teknik-teknik dasar membuat program, dan dia sudah mempraktikkan bikin program-program sederhana di pembelajaran dia gitu ya. Misalnya program menghitung garis persegi panjang, program untuk penjumlahan gitu ya, atau program Fibonacci gitu. Dia sudah paham untuk membikinkan program itu, tapi ketika berhadapan dengan kasus yang kita ingin membuat program apa namanya, laundry gitu, kebingungan mau gimana ya logika mikirnya, kemarin bikin Fibonacci bisa tapi kok bikin program laundry kok nggak bisa ya gitu. Nah, karena memang orang-orang seperti itu cenderung belum memahami konsep dari sebuah program. Tadi di awal kita sudah punya satu konsep bahwa program itu ada tahapan input, proses, dan output. Nah, yang di pemahaman kita yang kedua ini, bahwa program itu sebenarnya adalah bagian atau kumpulan dari program-program yang lebih kecil. Nah, atau dia program yang lebih kecil ini ternyata bagian dari program yang lebih besar. Dia saling saling terhubung. Dengan begitu, kita memahami konsep ini akan memudahkan kita dalam merancang sebuah program. Dan ini juga akan mempermudah kita mempelajari bagaimana cara kita membuat program. Kalau seandainya kita membuat program itu sendirian, mungkin kita akan
kita akan mulai dari program-program yang lebih kecil. Kita bikinkan dulu satu-satu program yang lebih kecil. Contoh misalnya, saya mau bikinkan dulu program untuk menampilkan tabel gitu ya. Nah, setelah itu saya bikinkan lagi program untuk menampilkan misalnya kalender ya, untuk sebagai inputan gitu ya. Berikutnya saya bikin lagi program-program kecil untuk eh, koneksi ke database. Terus saya bikin lagi program-program khusus untuk mengecek hak akses pengguna. Nah, setelah program-program kecil tadi itu sudah saya bikin terpisah sebelumnya, berikutnya saya akan jadikan program-program kecil itu modul-modul kecil dan digabung ke program yang lebih besar. Misalnya saya mau bikinkan program untuk menampilkan data-data mahasiswa. Maka saya akan gabungkan, saya pakai program untuk menampilkan tabel, terus saya gunakan juga program untuk koneksi database. Nah, program-program ini saya gabung menjadi satu program yang lebih besar, sehingga bisalah program ini akhirnya melakukan proses mengelola data mahasiswa. Berikutnya saya tambahkan deh program untuk kurikulum, nilai, mata kuliah, absensi, terus wisuda gitu ya. Akhirnya jadilah sebuah program yang lebih besar lagi, yaitu program sistem akademik. Misalnya sistem akademik kampus kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu pola pemahaman ketika kita bikin program. Nah, dengan begitu akan sangat masuk akal kalau di awal-awal ini kerjaan kita adalah membuat program yang kecil-kecil. Kalian harus biasakan dulu membikinkan program yang kecil-kecil. Misalnya kalian sudah terbiasa membuat program login gitu ya. Maka ketika bikin program yang lebih besar, bikin login itu sudah hafal gitu. Nah, biasakan juga bikin program untuk nampilkan tabel, bikin program untuk hanya sekedar koneksi database, misalnya seperti itu ya. Nah, maka nanti ketika kalian bikin program yang jauh lebih besar, itu sudah tidak perlu dipusingkan lagi. Kalian sudah ngerti bagaimana pola dan cara membuat program yang kecil-kecil itu. Tinggal kalian rangkai lagi menjadi program yang lebih besar. Nah, dengan begitu kalian akan tahu bahwa nanti selama materi kita ini, contoh-contoh yang akan kita terapkan itu adalah contoh-contoh sederhana. Ya, jangan terlalu berharap kita akan kasih contoh program sistem akademik kampus gitu ya. Itu nggak akan muat slide kita gitu ya. Bahkan 2 jam pun nggak akan cukup untuk membahas program sistem akademik kampus gitu. Itu terlalu besar. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang algoritma. Tadi kita sudah ngerti tentang program. Sekarang kita akan bahas dulu tentang algoritma. Ya mungkin kita belum secara detail mempelajari algoritma gitu ya. Tapi kalian harus tahu dulu, apa itu algoritma? Bagi saya itu sekedar langkah-langkah. Ada tahapan-tahapan, terus tahapannya berurutan, tidak loncat sana loncat sini gitu ya. Nomor 4 dulu, terus nomor 2 lagi, terus nomor 5, baru 1, baru 3 gitu ya. Enggak loncat seperti itu algoritma. Dia berurutan. Selanjutnya menyelesaikan atau menghasilkan sesuatu. Jadi algoritma itu harus ada tujuan. Misalnya algoritma menyusun angka gitu ya. Atau algoritma menyusun teks seperti itu. Berarti tujuannya atau menyelesaikan penyusunan teks. Terus terakhir program itu input, proses, output. Nah, ini
kalian pasti akan ingat lagi nih dengan program tadi gitu ya. Nah, coba kita kasih contoh dulu deh. Kasih contoh. Nah, contoh kasus yang tadi. Saya mau bikinkan algoritmanya. Program memasak air, algoritmanya seperti ini. 1. Ambil air mentah. 2. Siapkan air. Nyalakan kompor. Letakkan air di panci. Terus tunggu sampai air mendidih. Jika air sudah mendidih, maka matikan kompor. Terus angkat, tuangkan air pada tempat yang disediakan. Nah, ini algoritma. Nah, tadi saya sampaikan bahwa algoritma itu ada input, proses, output. Nah, kalau kalian perhatikan, sama sebenarnya. Langkah-langkah tadi itu juga ternyata salah satu langkahnya adalah input. Dan salah satu langkah yang lain adalah output. Nah, di sini kalian mulai paham ya bahwa ketika kita membikinkan algoritma dengan pola ada input, ada proses, ada output, maka ini akan mempermudah kita menjadikan algoritma ini menjadi algoritma yang bisa digunakan. Bayangkan kalau seandainya inputnya itu diletakkan terakhir. Siapkan air, nyalakan kompor, letakkan panci, tunggu sampai air mendidih. Jika air sudah mendidih, angkat panci, baru ambil air mentah. Itu kan aneh aja ya. Nah, makanya memang kalau kita paham algoritma, dia itu berurut dan ada komponen input, proses, dan output, maka kalau kita bikin diagram nih, nah seperti ini mungkin kalian teringat dengan slide yang awal-awal tadi, input, proses, output, algoritma. Berarti algoritma ini adalah program. Ya, ini logik saja, logik fundamental saja. Kenapa saya sampaikan bahwa algoritma itu program? Ya, ciri-cirinya sama sebenarnya. Basic dasar dari keduanya ini sama, hanya saja penyebutannya yang berbeda. Mungkin kalau kalian searching di Google, ya yang biasalah, yang apa ya, melihat definisi-definisi gitu, pasti kalian akan menemukan bahwa definisi dari kedua ini berbeda. Cuma itu tadi, saya tidak akan memberitahukan atau tidak akan mengajarkan kalian tentang definisi baku yang ada di dalam internet atau di buku gitu ya. Saya ingin kalian untuk berpikir bahwa secara konsep dasar dan konsep sederhana, saya sebagai orang awam lah bakal menilai bahwa ini adalah sesuatu yang sama saja. Hanya penyebutannya saja yang berbeda. Algoritma ada langkah-langkah berurutan menghasilkan sesuatu. Program langkah-langkah ada urutannya, ada input, proses, output. Nah, dari langkah-langkah seperti itu sebenarnya sudah jelas. Kalau ada input, proses, output, berarti tujuannya adalah output. Berarti menyelesaikan tujuan, menyelesaikan masalah. Inputnya adalah masalah, outputnya adalah masalah yang sudah diselesaikan, hasil penyelesaian masalahnya. Nah, berarti memang logika dasar dari kedua ini sama. Itulah mengapa saya sampaikan bahwa algoritma dan program itu ya sama aja. Mungkin secara spesifik nanti akan ketemu lah nanti ya.
Kenapa ini dibilang algoritma, kenapa nanti yang itu dibilang program gitu ya. Nah, ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ketika kita berhadapan dengan ini, kita harus tahu yang namanya notasi algoritma. Nah, seperti ini. Bahwa algoritma itu harus bisa dikomunikasikan kepada orang lain supaya orang lain ngerti tentang apa yang kita buat di algoritma itu. Nah, notasi algoritma itu adalah salah satu cara kita untuk mengkomunikasikan algoritma kita kepada orang lain. Misalnya nih ya, kalian ingin membuat program memasak air. Terus kepada orang lain, kalian ceritakan bahwa aku pengen bikin program memasak memasak air loh. Kayak gini programnya. Pertama, aku aku nyalain kompor gitu ya. Terus aku siapkan air. Terus aku siapkan panci. Nah, ketika kompor sudah menyala, air saya masukkan ke panci, terus panci saya letakkan di kompor. Tunggu aja sampai mendidih, misal seperti itu. Kalau sudah mendidih, diangkat. Nah, seperti itu ya. Nah, sampai nanti ini dikomunikasikan kepada orang lain, bisa jadi orang lain akan memahami dengan cara yang berbeda. Misalnya, itu kompor dinyalain itu eh, apa enggak dicek dulu ada minyaknya atau tidak gitu ya. Atau setelah dinyalain, berapa lama ditunggu kompor itu? Atau apakah panci dan air itu disiapkan dulu baru nyalain kompor? Atau mungkin dia akan menganggap seperti ini. Setelah air itu diangkat dan dituangkan ke tempatnya, kompornya nggak dimatiin ya. Misalnya seperti itu. Nah, ini kan asumsi yang dipahami oleh orang lain. Nah, ketika algoritma ini dipahami berbeda oleh orang lain, maka ini adalah sebuah kesalahan atau sebuah distorsi penyampaian algoritma, karena menyampaikan algoritma tidak dengan standar yang dipahami oleh orang umum. Notasi algoritma itu digunakan untuk kita sama-sama memahami tentang standar dari algoritma itu sendiri atau standar dari alat berkomunikasi untuk mengkomunikasikan algoritma itu. Saat ini kita baru mengenal beberapa jenis notasi algoritma. Yang pertama adalah pseudocode. Pseudocode seperti ini, seperti kata-kata seperti ini ya. Mirip hampir mirip dengan coding. Sedangkan yang berikutnya adalah flowchart. Flowchart ini ada visualnya, ada simbol-simbolnya. Nah, sebenarnya banyak notasi algoritma yang bisa kita gunakan selain dari pseudocode dan flowchart. Berikutnya ada source code. Sebenarnya source code ini saya juga mengkategorikan dia notasi gitu ya. Karena dia juga terstandar. Saya menggunakan notasi Java atau saya menggunakan notasi PHP misalnya seperti itu. Ya pasti sudah terstandar. Hanya saja nggak kurang cocok ya kalau source code ini dibilang notasi lagi gitu ya. Ya padahal menurut saya juga sama aja sih, notasi juga gitu. Kurang cocok karena memang sudah bisa langsung dijalankan. Jadi sudah menjadi wujud nyata sih sebenarnya kalau sudah source code gitu. Coding sudah ada, tinggal compile sudah jadi aplikasinya. Jadi
nggak macam notasi gitu. Tapi begitu juga kalau kalian belajar tentang JSON gitu ya. JSON itu kan JavaScript Object Notation, notasi juga. Ya, jadi memang nggak salah sih sebenarnya kalau source code itu juga dibilang sebagai notasi dari algoritma. Kita bisa menulis algoritma itu, mengkomunikasikan kepada orang itu menggunakan salah satu di antara yang tadi. Baik itu pseudocode, flowchart, ataupun source code ini, gitu ya. Kita komunikasikan. Nah, dengan kita mengkomunikasikan menggunakan notasi-notasi tadi, diharapkan orang akan mudah memahami maksud dari algoritma yang kita bikin atau maksud dari program yang kita bikin. Nah, karena memang itu sebenarnya tujuan dari kita menggunakan sebuah notasi. Nah, ini mengapa notasi? Karena memang sebenarnya dengan notasi kita membikinkan algoritma itu dalam bentuk sesuatu yang terstandar atau yang seragam gitu ya. Mudah deh sebenarnya. Kalau kalian bikin notasi itu di Jakarta gitu ya. Terus kalian komunikasikan dengan teman kalian yang ada di Pulau Sumatera, misal seperti itu. Dengan menggunakan salah satu dari notasi itu, algoritma kita akan tersampaikan dengan tepat, ya dengan akurat gitu ya. Setidaknya eh, kesalahpahaman tadi itu akan minim. Makanya notasi itu kita pilih gitu ya. Menghindari kesalahpahaman, mudah dikomunikasikan. Karena memang notasi itu terstandar. Semua menyepakati bahwa bentuk dari notasi yang akan disetujui itu adalah seperti ini misalnya gitu ya. Contoh flowchart atau BPMN atau use case gitu ya. Terserah sih yang mana aja notasinya. Nah, karena itu seragam. Nah, terakhir itu best practice dari apa yang kita bahas tadi. Jadi ketika kalian sudah mengenal sebuah program itu seperti apa sebenarnya gitu ya. Ketika kalian membuat program, harusnya kalian sudah paham apa best practice membuat program. Yang pertama yaitu ketika kalian membuat program, tentukan dulu kasus. Kalian bikin program apa gitu ya. Tentukan ide programnya apa. Setelah itu kalian buatkan algoritma, apa saja algoritma-algoritma yang ada, proses-proses yang ada di program yang akan dibikin. Setelah itu baru diubah menjadi notasi. Silahkan notasi itu dibikin dalam bentuk pseudocode, dalam bentuk flowchart, atau diagram lainnya gitu ya. Silahkan dibikin. Nah, setelah itulah baru dibikin source code. Ya, itu langkah-langkah best practice ketika kalian ingin membikinkan program, baik program skala kecil maupun skala besar gitu ya. Nah, itu saja materi untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya apa yang disampaikan pada materi ini. Intinya memang sebelum kalian ngoding, kalian paham dulu tentang konsep dari program itu. Barulah setelah itu kita mulai coding. Nah, kalau kalian sudah paham, sudah ready untuk ngoding, maka di video berikutnya kita akan mulai ngoding, ya. Baik, cukup dulu sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya.